Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eduardo Seri dan bersama rekan-rekan kelompok saya yang ada di dalam PPT ini, kami akan menjelaskan mengenai telekomunikasi internet dan teknologi nirkabel. Telekomunikasi dan jaringan di dunia bisnis hari ini. Pada kondisi saat ini, tentunya telekomunikasi dan jaringan di dunia bisnis sudah sangat maju bila dibandingkan zaman dahulu. Hal ini dapat kita ketahui bahwa pada zaman dahulu hanya memiliki dua alat, yaitu telepon dan komputer. Sedangkan pada zaman sekarang, zaman yang maju seperti ini, kita sudah bisa mengakses berbagai web dan bisa bertransaksi dengan berbagai aplikasi hanya dengan sebuah smartphone dan dengan menggunakan PC atau komputer yang sudah sangat maju tentunya jika dibandingkan zaman dahulu yang hanya bisa untuk mengetik dan membuat web yang tentunya sangat terbatas, tidak seperti pada zaman sekarang ini. Tren jaringan dan komunikasi. Di masa lalu, perusahaan menggunakan dua jenis jaringan yang berbeda, yaitu jaringan telepon dan jaringan komputer. Namun dengan semakin berkembangnya zaman, teknologi juga ikut berkembang dengan sangat cepat. Seperti yang bisa kita lihat pada zaman sekarang, perusahaan sudah tidak menggunakan telepon dan komputer saja, melainkan bisa menggunakan PC yang sudah modern atau komputer seperti komputer sekarang yang kita bisa merekam suara, bisa merekam video, dan lain-lain. Sementara untuk telepon bisa digantikan dengan smartphone yang seperti pada umumnya kita pegang pada saat ini. Kemudian, apa itu jaringan komputer? Dari sini dapat kita lihat bahwa pada gambar tersebut jaringan komputer terhubung dari server khusus melalui NOS yang kemudian akan menyambung ke komputer yang jauh dengan adanya sistem internet. Jaringan di perusahaan besar. Dari gambar yang ada di PPT dapat kita lihat bahwa jaringan di perusahaan besar tentunya sangatlah luas, seperti menggunakan HP dan smartphone yang sebagai telepon sistem. Kemudian ada beberapa server, yang tidak hanya satu server yang tentunya memiliki berbagai komputer yang dimiliki oleh perusahaan untuk karyawannya yang saling terhubung dalam mengurus pekerjaan, yang tentunya juga hal itu diakses menggunakan internet agar semakin mudah dalam bekerja. Teknologi jaringan digital utama. Jaringan digital kontemporer dan internet terdiri dari 3 teknologi utama, yaitu yang pertama ada komputasi klien atau server, adalah model komputasi terdistribusi di mana beberapa kekuatan pemrosesan terletak di dalam komputer klien yang kecil dan murah, dan secara harfiah berada di desktop, laptop, atau perangkat genggam. Klien yang kuat ini terhubung satu sama lain melalui jaringan yang dikendalikan oleh komputer server jaringan. Server menetapkan aturan komunikasi untuk jaringan dan menyediakan setiap klien dengan alamat sehingga orang lain dapat menemukan di jaringan komputasi klien atau server. Sebagian besar telah menggantikan komputasi mainframe terpusat di mana hampir semua pemrosesan terjadi pada komputer mainframe besar pusat. Yang kedua, ada penggantian paket. Paket switching adalah metode memotong pesan digital ke dalam paket yang disebut paket, mengirimkan paket melalui jalur komunikasi yang berbeda saat tersedia, dan kemudian merakit kembali paket setelah mereka tiba di tujuan mereka. Seperti yang ada di gambar dalam PPT ini, bisa kita lihat bahwa pesan dibawakan dan kemudian menjadi data yang dibuat kecil-kecil, kemudian akan dikirimkan ke tempat tujuannya untuk menjadi satu. Hal ini tentu juga harus dinaungi dengan kecepatan internet juga mempengaruhi apakah pesan itu akan terkirim dengan cepat atau lambat. Yang ketiga,
ada TCP atau IP dan konektivitas. TCP atau IP dan konektivitas ini ada 4 lapisan seperti yang ada pada gambar yang ada di PPT. Lapisan pertama adalah lapisan aplikasi, memungkinkan program aplikasi klien untuk mengakses lapisan lain dan mendefinisikan protokol yang digunakan aplikasi untuk bertukar data. Yang kedua, lapisan transport bertanggung jawab untuk menyediakan lapisan aplikasi dengan komunikasi dan layanan paket. Lapisan ini mencakup TCP dan protokol lainnya. Yang ketiga, lapisan internet bertanggung jawab untuk pengalamatan, perputaran, dan mengemas paket data yang disebut IP datagram. Internet protokol merupakan salah satu protokol yang digunakan pada layer ini. Yang keempat, lapisan antarmuka jaringan bertanggung jawab untuk menempatkan paket dan menerimanya dari media jaringan yang dapat berupa teknologi jaringan apapun. Jaringan komunikasi. Ada 2 cara untuk mengkomunikasikan pesan dalam sebuah jaringan. Yang pertama ada sinyal analog dan kedua ada sinyal digital. Nah, yang pertama itu sinyal digital, yaitu hasil teknologi yang dapat mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1, dan juga tidak mudah terpengaruh oleh derau sehingga proses informasinya pun mudah, cepat dan akurat dengan transmisi isyarat digital yang hanya mencapai jarak jangka pengiriman data yang relatif dekat. Sinyal digital juga merupakan bentuk gelombang biner diskrit dan juga bukan bentuk gelombang kontinu. Selanjutnya sinyal analog yang memiliki arti yang merupakan sinyal data dalam bentuk gelombang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Sinyal analog ini digunakan untuk komunikasi suara dengan melewati media komunikasi. Adapun perangkat analog yang paling umum yang sekarang sudah digunakan, di antaranya ada handset telepon, earphone, dan speaker di komputer yang kita gunakan sekarang. Nah, dari semua perangkat yang kita gunakan itu juga merupakan bentuk dari gelombang analog yang bisa didengar di telinga kita sendiri. Di dalam sebuah komputer itu menggunakan sinyal digital dan memerlukan modem untuk mengubah sinyal digital ini menjadi sinyal analog yang dapat dikirim melalui atau diterima dari saluran telepon, saluran kabel atau media nirkabel yang menggunakan sinyal analog. Kita bisa lihat pada gambar 7.5 yang merupakan contoh fungsi modem. Sebelumnya ada penjelasan singkat tentang modem, yaitu modem merupakan singkatan dari modulator, demodulator, yang artinya modulator itu bagian yang dapat mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa yang sudah siap untuk dikirimkan, dan demodulator itu bagian yang memisahkan sinyal informasi dari sinyal pembawa yang diterima, jadi informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Adapun jenis modem yang sama-sama bisa menghubungkan komputer ke internet dengan menggunakan jaringan yang berbeda. Yang pertama, modem kabel, yang bisa menghubungkan komputer ke internet menggunakan jaringan kabel. Yang kedua ada modem DSL, yang dapat menghubungkan komputer ke internet menggunakan jaringan telepon rumah. Dan terakhir ada modem nirkabel, yang memiliki fungsi yang sama, seperti modem tradisional, yaitu dapat menghubungkan komputer ke jaringan nirkabel yang dapat berupa jaringan telepon seluler ataupun jaringan WiFi. Jenis jaringan. Ada banyak jenis jaringan dan cara mengklasifikasikannya. Salah satu cara untuk melihat jaringan adalah dari segi cakupan geografisnya. Bisa kita lihat pada tabel 7.1. Ada 3 jenis jaringan yang akan saya bahas secara singkat, yaitu jaringan area lokal, jaringan area metropolitan, dan jaringan area luas. Yang pertama, jaringan area lokal. Dalam dunia kerja, khususnya pada bidang bisnis, pada saat kita bekerja pada bidang bisnis yang menghubungkan jaringan, kita mungkin akan terhubung ke karyawan dan grup lain melalui jaringan area lokal. Nah, jaringan area lokal yang biasa kita sebut atau LAN sudah dirancang khusus di mana dapat menghubungkan komputer pribadi dan perangkat digital lainnya dengan jarak radius setengah mil atau 500 meter.
LAN ini biasanya hanya bisa menghubungkan di beberapa komputer dalam kantor kecil, dalam satu gedung atau ke beberapa gedung dengan jarak yang dekat. Pada gambar 7.1 berbicara tentang jaringan area lokal atau biasa disebut LAN. Nah, LAN ini mempunyai server yang dapat menentukan siapa yang akan mendapatkan akses dan dalam urutan apa. Contohnya router menghubungkan LAN ke jaringan lain. Bisa berupa internet atau jaringan perusahaan lain. Jadi kita dapat bertukar informasi dengan jaringan di luarnya. Adapun sistem operasi LAN yang paling umum digunakan diantaranya yaitu Windows, Linux, dan Novel yang sudah mendukung TCP atau IP sebagai protokol jaringan default. Yang kedua, jaringan area metropolitan dan jaringan area luas. Jaringan area luas atau biasa disebut WAN itu dapat menjangkau jarak geografis yang sangat luas, seperti dapat menjangkau antara negara bagian, benua maupun seluruh dunia. Contoh komputer yang sudah terhubung ke jaringan WAN dengan melalui jaringan publik itu dapat dilakukan dengan menggunakan sistem telepon atau sistem kabel pribadi atau bisa melalui listrik line atau satelit. Selanjutnya jaringan area metropolitan atau MAN. Jaringan ini hanya bisa mencakup di area metropolitan saja, seperti di kota dan area pinggiran kota. Jaringan ini juga lingkup geografisnya berada di antara jaringan area luas atau WAN dan jaringan area lokal atau LAN. Media transmisi dan kecepatan transmisi. Media transmisi itu merupakan media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi. Karena memiliki jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat, dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Kecepatan transmisi itu merupakan jumlah data yang dalam bit yang melewati suatu medium dalam 1 detik. Atau bisa dibilang bahasa umumnya itu dituliskan dalam bit per detik dan disimbolkan bit per s atau BPS, bukan bits per s. Jaringan menggunakan berbagai jenis media transmisi fisik, termasuk kabel twisted pair, kabel koaksial, serat optik, dan media untuk transmisi nirkabel. Masing-masing memiliki kelebihan dan keterbatasan. Di semua media apapun itu, ada berbagai kecepatan yang dimungkinkan hanya dapat tergantung pada konfigurasi perangkat lunak dan perangkat keras. Bisa dilihat pada tabel 7.2 yang membandingkan sebuah media. Di dalam tabel 7.2 ini, jumlah total informasi digital yang dapat ditransmisikan melalui media telekomunikasi apapun itu dapat diukur dalam bit per detik atau BPS, di mana ada satu perubahan sinyal atau siklus diperlukan untuk mengirimkan satu atau beberapa bit. Maka dari itu, kapasitas transmisi setiap jenis media telekomunikasi merupakan fungsi dari frekuensinya. Jumlah siklus per detik yang dapat dikirim melalui media tersebut dapat diukur dalam Hz. 1 Hz sama dengan 1 siklus media. Rentang frekuensi yang dapat diakomodasi pada saluran telekomunikasi tentu dapat disebut bandwidth-nya. Nah, bandwidth ini merupakan perbedaannya antara frekuensi tertinggi dan terendah yang dapat ditampung pada satu saluran. Dan semakin besar rentang frekuensi, maka semakin besar bandwidth dan semakin besar pula kapasitas transmisi saluran. Internet global. Apa itu internet? Internet telah menjadi sistem komunikasi publik terluas di dunia yang sekarang menyaingi sistem telepon global dalam jangkauan. Ini juga merupakan implementasi komputer klien atau server dan kerja internet terbesar di dunia, yang menghubungkan jutaan jaringan individu di seluruh dunia. Jaringan-jaringan global ini dimulai pada tahun 1970-an sebagai jaringan Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk menghubungkan para ilmuwan dan profesor universitas di seluruh dunia. Alamat internet dan arsitektur. Alamat protokol atau IP saat ini berupa angka 32 bit yang diwakili oleh 4 string angka dimulai dari 0 hingga 255 yang dipisahkan oleh titik. Misalnya alamat IP www
Microsoft.com adalah 207.46.250.119. Ketika seseorang pengguna mengirim pesan ke pengguna lain di internet, pesan tersebut pertama kali didekomposisikan menjadi paket-paket menggunakan protokol TCP. Setiap paket berisikan alamat tujuan. Paket-paket tersebut kemudian dikirim dari klien ke server jaringan dan dari sana ke banyak server lain yang diperlukan untuk tiba di komputer tertentu dengan alamat yang diketahui. Di alamat tujuan, paket-paket tersebut dipasang kembali ke dalam pesan asli. Sistem nama domain. Sistem nama domain atau DNS mengubah nama domain menjadi alamat IP. Nama domain itu adalah nama seperti bahasa Inggris yang sesuai dengan alamat IP numerik 32 bit yang unik untuk setiap komputer yang terhubung ke internet. Server DNS memelihara database yang berisi alamat IP yang dipetakan ke nama domain yang sesuai. Untuk mengakses komputer di internet, pengguna hanya perlu menentukan nama domainnya. DNS memiliki struktur hierarkis. Lihat pada gambar 7.6. Di sini di bagian atas DNS adalah domain root. Domain anak dari root disebut domain tingkat atas dan domain anak dari domain tingkat atas disebut domain tingkat kedua. Domain tingkat atas adalah nama 2 dan 3 karakter yang kita kenal dari menjelajahi web, misalnya com, edu, gov, dan berbagai kode negara seperti CA untuk Kanada atau IT untuk Italia. Domain tingkat kedua memiliki 2 bagian, menunjukkan nama tingkat atas dan nama tingkat kedua seperti buy.com, new, edu, dan Amazon CA. Nama host di bawah hierarki menunjukkan komputer tertentu di internet atau jaringan pribadi. Arsitektur dan tata kelola internet. Lalu lintas data internet dilakukan melalui jaringan backbone berkecepatan tinggi lintas benua yang umumnya beroperasi pada kisaran 45 MB hingga 2,5 GB. Seperti pada gambar 7.7 ini, saluran utama ini biasanya dimiliki oleh perusahaan telepon jarak jauh atau biasa disebut penyedia layanan jaringan atau oleh pemerintah nasional. Tulang punggung internet terhubung ke jaringan regional yang pada gilirannya menyediakan akses ke penyedia layanan internet, perusahaan besar, dan lembaga pemerintah. Titik akses jaminan dan pertukaran area metropolitan adalah hubungan di mana tulang punggung memotong jaringan regional dan lokal dan di mana pemilik tulang punggung terhubung satu sama lain. Jalur koneksi lokal dimiliki oleh perusahaan telepon dan televisi kabel regional di Amerika Serikat yang menghubungkan pengguna retail di rumah dan bisnis ke internet. Jaringan regional menyewakan akses ke ISP, perusahaan swasta, dan lembaga pemerintah. Internet masa depan ada 2, yaitu IPv6 dan Internet 2. Internet pada awalnya tidak dirancang untuk menangani transmisi data dalam jumlah besar dan miliaran pengguna. Karena banyak perusahaan dan pemerintah telah diberikan blok besar jutaan alamat IP untuk mengakomodasikan tenaga kerja saat ini dan masa depan. Dan karena pertumbuhan populasi internet belaka, dunia akan kehabisan alamat IP yang tersedia menggunakan konvensi pengamatan lama. Sistem pengalamatan lama digantikan oleh skema pengalaman IP versi baru yang disebut IP6 atau protokol internet versi 6. Lalu ada Internet 2 adalah konsorsium jaringan canggih yang mewakili lebih dari 350 universitas Amerika Serikat, bisnis swasta, dan lembaga pemerintahan yang bekerja dengan 66.000 lembaga di seluruh Amerika Serikat dan mitra kerja jaringan internasional lebih dari 50 negara. Untuk menghubungkan komunitas ini, internet mengembangkan jaringan 100 GB berkapasitas tinggi yang berfungsi sebagai testbed untuk teknologi terdepan yang pada akhirnya dapat berimigrasi ke internet publik, termasuk telemedicine, pembelajaran jarak jauh, dan aplikasi canggih lainnya yang tidak mungkin dilakukan dengan kelas konsumen layanan internet. Selanjutnya, layanan internet dan alat komunikasi.
Internet didasarkan pada teknologi server. Individu menggunakan internet untuk mengontrol apa yang mereka lakukan melalui aplikasi klien di komputer seperti perangkat lunak browser. Klien menggunakan internet untuk meminta informasi dari server web tertentu, dan server itu mengirimkan informasi yang diminta kembali ke klien melalui internet. Selanjutnya, yang pertama, layanan internet. Komputer klien yang terhubung ke internet memiliki akses dalam berbagai layanan. Layanan ini termasuk dalam tabel sebagai berikut. Yang pertama, surel. Fungsi yang didukung adalah pesan ke orang atau berbagi dokumen. Lalu yang kedua, mengobrol dan pesan instan. Fungsi yang didukung adalah percakapan interaktif. Lalu yang ketiga, grup berita. Fungsi yang didukung adalah kelompok diskusi di papan buletin elektronik. Lalu yang keempat, telnet. Fungsi yang didukung adalah masuk ke satu sistem komputer dan melakukan pekerjaan pada yang lain. Lalu yang kelima, protokol transfer file atau FTP. Fungsi yang didukung adalah mentransfer file dari komputer ke komputer. Lalu yang terakhir, World Wide Web atau WWW. Fungsi yang didukung adalah mengambil, memformat, dan menampilkan informasi, yaitu yang termasuk teks, audio, grafik, dan video, menggunakan tautan hypertext. Selanjutnya, setiap layanan internet diimplementasikan oleh satu atau lebih program perangkat lunak. Semua layanan dapat berjalan pada satu komputer server atau layanan yang berbeda, itu dapat dialokasikan ke mesin yang berbeda. Pada gambar ini, mengilustrasikan salah satu cara agar layanan itu dapat diatur dalam arsitektur klien atau server bertingkat. Jadi komputer klien yang menjalankan browser web dan perangkat lunak lain dapat mengakses berbagai layanan di server melalui internet. Jadi semua layanan itu dapat berjalan di satu server atau di beberapa server khusus. Selanjutnya yang kedua, suara melalui IP. Internet telah menjadi platform populer untuk transmisi suara dan jaringan perusahaan. Teknologi Voice over IP yang mengirimkan informasi suara dalam bentuk digital menggunakan paket switching menghindari biaya yang dibebankan oleh jaringan telepon lokal dan jarak jauh. Pada gambar ini, panggilan telepon Voice over IP mendigitalkan dan memecahkan pesan suara menjadi paket data yang memungkinkan berjalan di sepanjang rute yang berbeda sebelum kembali ke tujuan akhir. Prosesor yang paling dekat dengan tujuan panggilan, yang disebut gateway, mengatur paket dalam urutan yang benar dan mengarahkannya ke nomor telepon penerima atau alamat IP komputer penerima. Panggilan Voice over IP biasanya akan ditransmisikan melalui jaringan telepon umum yang melakukan perjalanan melalui jaringan perusahaan berdasarkan protokol internet atau internet public. Panggilan suara yang dapat dilakukan dan diterima dengan komputer dilengkapi dengan mikrofon dan speaker atau dengan telepon yang mendukung Voice over IP. Selanjutnya, yang ketiga, komunikasi terpadu. Pada saat ini, perusahaan itu dapat menggabungkan mode komunikasi yang berbeda menjadi satu layanan yang dapat diakses secara universal menggunakan teknologi komunikasi terpadu. Komunikasi terpadu mengintegrasikan saluran yang berbeda untuk komunikasi suara, komunikasi data, pesan instan, email, dan konferensi elektronik ke dalam suatu pengalaman di mana pengguna itu dapat dengan mulus beralih antara mode komunikasi yang berbeda. Kehadiran teknologi menunjukkan apakah seseorang itu bersedia untuk menerima panggilan. Perusahaan perlu memeriksa bagaimana alur kerja dan proses bisnis yang akan diubah oleh teknologi untuk mengukur nilainya. Contohnya Centerpoint Property, sebuah perusahaan real estate industri besar di daerah Chicago
itu menggunakan teknologi komunikasi terpadu untuk membuat situs web kolaboratif untuk setiap transaksi real estate-nya. Setiap situs web itu menyediakan satu titik untuk mengakses data terstruktur dan tidak terstruktur. Teknologi kehadiran terintegrasi memungkinkan anggota tim itu mengirim email, pesan instan, panggilan, atau konferensi video dengan satu klik. Lalu yang keempat, jaringan pribadi virtual. Jaringan pribadi virtual atau VPN adalah jaringan pribadi yang aman, terinskripsi, yang telah dikonfigurasi dalam jaringan publik untuk memanfaatkan skala ekonomi dan fasilitas manajemen jaringan besar seperti internet. Nah, pada gambar ini, VPN itu adalah jaringan komputer pribadi yang terhubung menggunakan koneksi terowongan yang aman melalui internet. Ini melindungi data yang dikirimkan melalui internet publik dengan mengkodekan data dan membungkus mereka dalam internet protokol atau IP. Dengan menambahkan membungkus di sekitar pesan jaringan untuk menyembunyikan isinya, organisasi itu dapat membuat koneksi pribadi yang berjalan melalui internet publik. VPN itu memberikan perusahaan Anda komunikasi yang aman dan terinskripsi dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada kemampuan yang sama yang ditawarkan oleh penyedia non-internet tradisional yang menggunakan jaringan pribadi mereka untuk mengamankan komunikasi. VPN itu juga menyediakan infrastruktur jaringan untuk menggabungkan jaringan suara dan data. Berikutnya adalah web. Web merupakan sistem dengan standar yang diterima secara universal untuk menyimpan, mengambil, memformat, dan menampilkan informasi menggunakan arsitektur klien atau server. Halaman web didasarkan pada Hypertext Markup Language atau HTML standar, yang memformat dokumen dan menggabungkan tautan dinamis ke dokumen dan gambar lain yang disimpan di komputer yang sama atau jauh. Halaman web ini dapat diakses melalui internet karena perangkat lunak browser web yang mengoperasikan komputer dapat meminta halaman web yang disimpan di server host internet menggunakan Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. HTTP adalah kumpulan huruf pertama di awal setiap halaman web diikuti dengan nama domain yang menentukan komputer server organisasi yang menyimpan dokumen. HTTP ini menjadi standar komunikasi yang digunakan untuk mentransfer halaman di web. Yang berikutnya ada server web. Server web merupakan perangkat lunak untuk mencari dan mengelola halaman web yang disimpan. Server ini menempatkan halaman web yang diminta oleh pengguna di komputer di mana mereka disimpan dan mengirimkan halaman web ke komputer pengguna. Kemudian di sini ada diagram lingkaran yang menunjukkan ratusan mesin pencari. Ada ratusan mesin pencari yang berbeda di dunia, tetapi sebagian besar hasil pencarian disediakan oleh Google sebanyak 78%, kemudian Yahoo sebanyak 7%, Baidu sebanyak 7%, kemudian ada mesin pencari Microsoft Bing sebanyak 5% dan lain-lainnya yaitu 3%. Yang selanjutnya adalah cara kerja Google. Cara kerja Google ini didasari pada penemuan atau ide milik Larry Page dan Sergey Brin pada tahun 1998 ketika kedua mahasiswa ilmu komputer Stanford tersebut merilis Google versi pertama mereka. Dengan mesin pencari yang berbeda, yaitu tidak hanya mengindeks kata setiap halaman web, tetapi juga memberi peringkat pada hasil pencarian berdasarkan relevansi setiap halaman. Ide tersebutlah yang menjadi dasar bagi mesin pencari Google saat ini. Gambar 7.12 ini mengilustrasikan bagaimana cara kerja Google. Pada tahap yang pertama, pengguna akan memasukkan pertanyaan. Kemudian tahap yang kedua, server Google Web menerima permintaan dari pengguna. Kemudian Google menggunakan lebih dari 900.000 PC yang terhubung bersama dengan internet untuk menghandle permintaan yang ada dan mendapatkan hasilnya. Kemudian tahap yang ketiga adalah
Permintaan akan terkirim ke server indeks Google yang akan menjelaskan halaman mana yang mengandung kata kunci yang cocok dengan pertanyaan pengguna dan halaman mana yang tersimpan di dalam server dokumen. Tahap yang keempat, dengan PageRank software, sistem akan mengukur tingkat kepentingan atau kepopularitasan setiap halaman dengan cara memecahkan persamaan dengan 500 juta lebih variabel dan 2 miliar istilah. Hal ini seperti mencari halaman terbaik untuk pertanyaan dari pengguna. Kemudian tahap yang kelima, rangkuman teks singkat akan dipersiapkan untuk setiap halaman web. Dan tahapan yang keenam adalah hasil akan dikirimkan kepada pengguna. Seluruh proses ini memakan waktu sekitar 1,5 detik. WMAC. WMAC ini merupakan singkatan dari Worldwide Interoperability for Microwave Access. Ini merupakan istilah populer untuk IEEE standar 802.16. WMAC ini memiliki jangkauan akses nirkabel hingga 31 mil dan kecepatan transmisinya hingga 75 Mbps. Antena WMAC ini cukup kuat untuk memancarkan koneksi internet berkecepatan tinggi ke antena atap rumah dan bisnis yang jauhnya bermili-mili. Headset seluler dan laptop dengan kemampuan WMAX bermunculan di pasaran. Mobile WMAX adalah salah satu teknologi jaringan 4G yang telah kita bahas sebelumnya dalam bab ini. Selanjutnya, secara mengejutkan, sejumlah besar wilayah di Amerika Serikat dan seluruh dunia tidak memiliki akses Wi-Fi atau konektivitas broadband tetap. Jangkauan sistem Wi-Fi tidak lebih dari 300 kaki dari stasiun pangkalan, sehingga menyulitkan kelompok pedesaan yang tidak memiliki layanan kabel atau DSL untuk menemukan akses nirkabel ke internet. RFID dan jaringan sensor nirkabel. Identifikasi frekuensi radio atau RFID ini merupakan teknologi yang menyediakan kekuatan untuk melacak pergerakan barang di seluruh rantai pasokan. Sistem RFID ini menggunakan tak kecil dengan microchip yang tertanam dan berisi data tentang item dan lokasinya untuk mengirimkan sinyal radio jarak pendek ke pembaca RFID. Kemudian, pembaca RFID ini meneruskan data melalui jaringan ke komputer untuk pengolahan. Berikut merupakan gambar dari cara kerja RFID. Tag RFID ini diprogram secara elektronik dengan informasi yang secara unik dapat mengidentifikasi suatu barang, ditambah informasi lain tentang barang tersebut seperti lokasinya, di mana dan kapan barang itu dibuat, atau statusnya selama diproduksi. Yang tertanam di dalam tag adalah microchip untuk menyimpan data, dan sisa dari tag adalah antena yang mengirimkan data ke pembaca. Unit pembaca terdiri dari antena dan pemancar radio dengan kemampuan decoding yang terpasang pada perangkat stasioner atau genggam. Pembaca memancarkan gelombang radio dalam rentang mana saja, dari 1 inci hingga 100 kaki, tergantung pada output dayanya, frekuensi radio yang digunakan, dan kondisi lingkungan sekitar. Ketika tag RFID masuk dalam jangkauannya, pembaca tag diaktifkan dan mulai mengirimkan data. Pembaca menangkap data ini dan mendekodekannya serta mengirimkannya kembali melalui jaringan kabel atau nirkabel ke komputer host untuk diproses lebih lanjut. Baik tag dan antena RFID datang dalam berbagai bentuk dan ukuran,
Tag RFID ini aktif ditenagai oleh baterai internal dan biasanya memungkinkan data untuk ditulis ulang dan dimodifikasi. Tag aktif dapat mengirimkan untuk ratusan kaki, tetapi mungkin biaya beberapa dolar untuk per tagnya. Sistem pengumpulan tol otomatis seperti EZP Pass New York menggunakan tag RFID aktif. Tag RFID ini pasif, tidak memiliki sumber daya sendiri dan memperoleh daya operasinya dari energi frekuensi radio yang ditransmisikan oleh pembaca RFID. Mereka lebih kecil, lebih ringan, dan lebih mudah daripada tag aktif, tetapi hanya memiliki jangkauan beberapa kaki saja. Dalam pengendalian, persediaan, dan manajemen rantai pasokan, sistem RFID ini menangkap dan mengelola informasi yang lebih rinci tentang barang-barang di gudang atau dalam produksi daripada sistem pengkodean barang. Jika sejumlah besar item dikirim bersama, sistem RFID ini melacak setiap palet, lot, atau bahkan item unit dalam pengiriman. Teknologi ini dapat membantu perusahaan seperti Walmart meningkatkan operasi penerimaan dan penyimpanan dengan meningkatkan kemampuan mereka untuk melihat dengan tepat stok apa yang disimpan di gudang atau di rak toko retail. Yang terakhir yaitu jaringan sensor nirkabel. Jaringan sensor nirkabel ini atau WSNS merupakan jaringan perangkat nirkabel yang saling berhubungan yang tertanam ke dalam lingkungan fisik untuk memberikan pengukuran banyak titik di ruang besar. Perangkat ini memiliki sensor dan antena pemrosesan, penyimpanan, dan frekuensi radio bawaan. Mereka terhubung ke jaringan yang saling berhubungan yang mengarahkan data yang mereka tangkap ke komputer untuk dianalisis. Dan yang paling terakhir ini merupakan ilustrasi dari jenis jaringan sensor nirkabel. Dengan data dari masing-masing node mengalir melintasi jaringan ke server dengan kekuatan pemrosesan yang lebih besar. Server bertindak sebagai pintu gerbang ke jaringan berbasis teknologi internet. Jaringan sensor nirkabel ini sangat berharga di berbagai bidang seperti memantau perubahan lingkungan, memantau lalu lintas atau aktivitas militer, melindungi properti, mengoperasikan dan mengelola mesin dan kendaraan secara efisien, menetapkan batas keamanan, memantau manajemen rantai pasokan, atau mendeteksi bahan kimia, biologis, atau radiologis. Revolusi nirkabel. Revolusi nirkabel terjadi ketika munculnya smartphone. Seperti beberapa merek terkenal smartphone yang mengawali era ini, yaitu ada Apple, BlackBerry, dan Android. Jadi dalam revolusi nirkabel ini, dari segala macam jenis alat telekomunikasi seperti yang ada dan dibahas di atas, seperti iPad atau tablet, komputer, telepon, dan lain-lain. Dengan revolusi ini terjadilah suatu bentuk baru dalam telekomunikasi, yaitu berupa smartphone seperti yang kita pegang sekarang ini. Sistem seluler. Sistem seluler adalah suatu sistem komunikasi yang dapat memberikan layanan telekomunikasi baik data, voice, maupun video, di mana akses pelanggannya dapat dilakukan dalam keadaan bergerak. Jadi dalam revolusi nirkabel ini, sistem seluler sangatlah salah satu gerakan awal yang terjadi pada revolusi ini yang ada dalam smartphone. Dan dalam mengakses itu sangat dibutuhkan yang dinamakan jaringan. Seperti yang kita ketahui, jaringan yaitu seperti 2G, 3G, 4G, dan yang sekarang akan
muncul, yaitu 5G. Jaringan komputer nirkabel dan internet. Yang pertama ada Bluetooth. Bluetooth adalah nama populer untuk standar jaringan nirkabel 802.15 yang berguna untuk membuat jaringan area pribadi kecil atau PAN. Bluetooth memungkinkan berbagai perangkat lunak seperti ponsel, smartphone, mouse nirkabel, PC, dan printer untuk berinteraksi secara nirkabel satu sama lain dengan area di bawah 10 meter tanpa campur tangan pengguna secara langsung. Dapat dilihat dari gambar 7.13. Selain tautan, Bluetooth juga dapat digunakan ke jaringan perangkat serupa untuk mengirim data. Pada slide berikut dapat kita lihat cara kerja jaringan Bluetooth. Yang kedua ada Wi-Fi dan akses internet nirkabel. Wi-Fi merupakan kumpulan standar 802.11 untuk LAN nirkabel dan akses internet nirkabel. Di sebagian besar komunikasi Wi-Fi, perangkat nirkabel berkomunikasi dengan LAN kabel menggunakan titik akses. Titik akses adalah kontak yang terdiri dari penerima radio atau pemancar dan antena yang terhubung ke jaringan kabel, router, dan hub. Hotspot biasanya terdiri dari satu atau lebih titik akses yang menyediakan akses internet nirkabel di tempat umum. Namun, teknologi Wi-Fi memiliki kelemahan yaitu kerentanan terhadap gangguan dari sistem terdekat yang beroperasi dalam spektrum yang sama, seperti telepon nirkabel, oven gelombang mikro, dan LAN nirkabel lainnya. Pada gambar 7.14 di slide berikut, dapat kita lihat cara kerja LAN nirkabel. Pada gambar tersebut mengilustrasikan LAN nirkabel 802.11 yang menghubungkan sejumlah kecil perangkat seluler ke LAN kabel yang lebih besar dan ke internet. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kami terapkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.